dari banyak variabel, yang paling menentukan ternyata variabel materi tadi. Yang di dunia modern bentuknya menyublim, orang menyebutnya variabel ekonomi. Dan teorinya ini nanti disebut economic determinisme. Jadi hidup punya banyak sekali dimensi, cuma satu-satunya dimensi yang paling berpengaruh itu ekonomi. Jadi manusia adalah makhluk ekonomi kalau dalam teori ini. Nah, masyarakat tadi sudah tak singgung punya dua aspek. Jadi hidup kita ini ada namanya basic structure, base structure, dan superstructure. Basic structure kita itu ekonomi. Di luar itu superstructure, termasuk agama, termasuk politik, termasuk bahasa dan lain. Itu superstructure. Superstructure itu maksudnya apa? Kondisinya dia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Seperti apa lembaga budaya, seperti apa lembaga agama, ditentukan oleh dialektika dalam dimensi ekonomi. Itu katanya Marx. Orang kaya cara beragamanya pasti beda dengan orang yang tidak punya uang. Iya. Kalau orang kaya mungkin cara beragamanya bolak-balik ke Mekah, umroh, sedekah, apalagi. Terus korbannya aja nggak mau, sapi 1, sapi 10 misalnya. Orang kaya. Kalau orang miskin kayak kita ya paling ibadahnya kamu? Ya turu masjid, terus ngobrol ke masjid malah tidur, wiritan. Ada yang masih rajin wiritan, ngaji, yang itu, yang murah meriah itu. Lembaga agama ditentukan oleh ekonomi ternyata. Kamu nggak bisa pamer, saya ingin Islamku kafah Pak, saya naik haji. Nggak bisa ternyata. Ekonomi. Saya ingin sedekah sebanyak-banyaknya, begitu buka dompet, dompet isinya tinggal 2 lembar. Itu pun yang satu isinya cuma bon utang kemarin, jadi garek siji ya. Tidak bisa kamu ibadah full. Ternyata agama superstructure. Budaya juga begitu. Gaya, mode, budaya, relasi sosial, politik, apalagi politik hari ini. Kamu sukses apa enggak di dunia politik, ya tergantung ekonomi. Saya baru dapat SMS dari teman di Probolinggo itu. Kemarin Jawa Timur waktu pilihan, waktu hampir semua calon itu bagi-bagi duit. Jadi tergantung, jadi yang menang berarti yang baginya paling banyak. Cuma di tempat teman saya itu masjidnya dibeliin karpet, dibeliin kipas angin, dibeliin macam-macam. Seorang di antara calon gubernurnya. Begitu dia kalah, diambil lagi, jadi karpetnya diambil lagi, kipas anginnya diambil lagi, jadi ngalah kok. Jadi dan dengan santainya kayak gitu. Politik gitu kan, ternyata basic structure-nya menentukan ekonomi. Bahkan kondisi psikologismu juga kan basic structure menentukan ekonomi. Kalau pas uangmu banyak kamu senyum-senyum, wah, nggak ada apa-apa, kamu ketawain aja. Kalau ada temennya sumpek kamu kayak, alah hidup itu santai Pak, kamu banyak uang. Dengan santainya kamu nasihatin orang lah, melecehkan orang lah. Coba dompetmu tipis, wah, kamu meremut sudah. Temenmu dagel ketawa ngakak-ngakak, kamu bisa ketawa pokoknya. Hidup ini tidak adil ternyata. Ekonomi. Jadi katanya Marx, superstructure, realitas yang tampak, super itu ada di atas. Ini ditentukan oleh basic structure-nya, ekonomi. Maka masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin nanti pola hidup, gaya hidup, strategi hidupnya juga beda-beda. Ekonomi menentukan. Kiai-kiai itu kan juga gitu. Zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang jarang tampil. Dulu siapa? Ustadz Haryono yang pengobatan itu loh, yang saya punya teman jadi pasukannya Ustadz Haryono. Jadi dia disuruh pakai seragam putih-putih, kalau pas lagi wiritan tugasnya satu nangis.
Astagfirullah, kayak harus nangis terus. Pokoknya itu, dan dibayar mahal hanya untuk itu. Ekonomi, dan orang terus percaya kan, oh iya ya, sampai nangis-nangis gitu berarti memang tingkat kekayaannya itu sudah tinggi kan, kamu percaya dengan yang itu. Dan itu untuk bisa gitu kan modal gitu loh, bayarin orang. Apa yang tidak bisa hari ini kalau ekonomimu beres? Tapi begitu ekonominya kacau, Allah wis sudah surga neraka sudah sumpah kamu. Pacar aja saya nggak jamin kamu bisa kalau ekonominya ruwet. Apa ada sekarang pacar yang mau kamu nggak, kalau makan bayar sendiri-sendiri ya. Kalau kamu minta dijemput, tolong bensinnya ya. Kalau nggak, sudah kamu bubar. Kalau nggak ada ekonomi putus insya Allah. Ekonomi menentukan. Gitu. Oke, kalau malam Kamis diajak, ayo traktir aku dong. Alah, ngaji aja, ada barokahnya, lumayan dapat teh. Daripada kalau ke warung bayar. Jadi, kenapa ekonomi ternyata kuncinya? Gitu. Jadi basic structure menentukan super structure, baik di level individual maupun di level sosial. Kenapa dulu di dunia sosiologi ada teori, oh kalau orang desa itu cenderung kerjasama, cenderung rukun, cenderung saling tolong menolong. Kenapa bisa begitu? Karena ekonomi. Sementara orang kota cenderung egois, diajak kerja bakti nggak mau, diajak apa-apa nggak mau. Kenapa? Ekonomi dia kaya, waktunya kerja bakti tinggal bayarin pembantunya suruh keluar. Tapi ya di desa nggak bisa bayari sopo. Buat makan aja pontang panting. Akhirnya yuk kerja bakti dewi, keluar sendirian dan seterusnya. Jadi dia jadi rukun kalau di kampung. Dari sisi itu, jadi ternyata harmoni rukun tidak rukun itu hubungannya juga sama ekonomi. Gitu. Loh emangnya teroris-teroris itu bisa ngebom, bisa merekrut orang, bisa bikin pelatihan, kalau nggak ada uangnya ya nggak jalan. Kalau ingin menghentikan itu semua gampang, putus saja sumber dananya, selesai. Kalau nggak ada dananya mau apa dia? Paling kan cuma ceramah bisanya. Ya kan? Mau latihan gimana? Beli alatnya bom gimana? Nggak bisa. Kuncinya ada di ekonomi. Oke. Itu masyarakat. Terus jadi relasi ekonomi nanti pada gilirannya berpengaruh pada relasi sosial. Misalnya tak kasih contoh hukum. Hukum kadang-kadang dirumuskan hanya untuk melindungi kepemilikan pribadi, dimanipulasi untuk kepentingan 1-2 orang. Dan yang kepentingan 1-2 orang itu kan pasti 1-2 orang yang jaya secara ekonomi. Bagi orang kaya penjara tidak apa-apa, di penjara bisa beli LCD, pakai spring bed. Kos-kosannya apa? Kos-kosanmu yang kamu tempati sekarang itu dengan penjaranya para koruptor itu jauh. Ya kan, mungkin kamu lebih milih di penjara asal penjaranya kayak para koruptor itu. Fasilitasnya. Dia kan spring bednya tebel-tebel, pakai LCD besar-besar, pakai audio videonya luar biasa. Kalau kamu aja kasurmu aja tipis segini kayak tidak pernah dicuci, orang lihat aduh ngalang-ngalang penjara. Ya kan? Itu yang bikin kamu tidak kerasa di kamar itu kan, jadi meluyur. Ya, begitu masuk kamar kan langsung aduh. Jadi ekonomi menentukan. Saya punya teman jadi di Jakarta. Keponaannya itu dulu punya kerjaan gantiin Tommy waktu di Nusa Kambangan. Lumayan. Sekali gantiin sehari dia bisa dapat 16 juta. Lumayan daripada kamu nongkrong gak ada gunanya, gitaran, nonton bal-balan, kok gantiin koruptor-koruptor di penjara itu kamu dapat banyak. Iya kan? Zaman dulu ganti Tommy. Sekarang peluang kayak gini banyak. Kamu lincah-lincahnya tanya-tanya. Sekarang koruptornya banyak.
Karena koruptor itu tiap akhir pekan dia mesti minta pulang. Dan kalau sewaktu-waktu ada sidak kan harus ada yang ganti. Nah, kamu yang merasa wajahnya agak mirip-mirip koruptor, daftar coba nanti diberi mau kamu ganti ini tuh. Jadi secara ekonomi ternyata bahkan surga aja kalau kamu kaya gampang. Kamu tinggal carilah kiai yang menurut kamu paling ampuh doanya, kamu temuin, kasih uang, Pak Yai saya didoain masuk surga ya. Dengan uang kamu bisa masuk surga ternyata. Dengan logika ini loh ya, ekonomi loh ya. Kan gitu. Daripada kamu capek-capek zikir sendiri sampai beranteman ya ora mesti diterima. Kalau setengah-setengah wali di mana lah yang menurut kamu ampuh, ya kayak langitan apa akhiratan kamu temuin. Pak Yai saya mau nyuntulung di doakan mau swarga. Wis mau masuk surga kan. Iya. Nah, jadilah orang kaya kalau pakai teorinya Marx. Begitu kamu secara ekonomi lemah, kamu akan sengsara hidup. Dan ini nyata memang. Tidak main-main ini teori. Jadi tidak idealis lagi. Ini memang lawannya idealis, materialis. Orang harus materi biar kebutuhanmu terjamin. Kalau enggak, ya prihatin. Nah, oke. Terus relasi sosial. Kalau tadi kan ekonomi mempengaruhi sosial, dan sosial pada gilirannya mempengaruhi kesadaran. Akhirnya apa? Caramu mikir, caramu bertindak, caramu berperilaku itu ditentukan oleh kesadaran sosial. Yang kesadaran sosial ini semula disetir oleh dunia ekonomi. Kalau uangnya banyak, gayamu juga sudah beda. Caramu menangkap realitas juga sudah beda. Bandingkan dengan kamu yang tidak punya uang. Orang kaya, saya masih ingat benar zaman saya mahasiswa dan duit, kalau ingin makan enak itu di wanita tama kalau pas ada orang nikahan. Ya, cuma dulu kenal saya sama satpamnya, jadi masuknya dari belakang. Jadi kan zaman itu lihat makanan enak itu kuyus, pokoknya luar biasa, kayaknya kayak orang nggak pernah makan berapa tahun. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Ada ekonomi yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan itu menentukan perilaku. Gayanya orang tidak punya uang dengan uangnya banyak itu beda. Disadari apa enggak? Maka relasi sosial mempengaruhi kesadaran, jangan salah. Ya meskipun ada 1-2 orang yang gayanya kayak duit oke, padahal ya enggak. Oke. Jadi justru orang yang gayanya kayak duitnya itu biasanya duitnya sedikit. Cino-cino yang uangnya banyak itu biasanya ya gayanya kayak nggak punya uang. Tapi yang jelas kesadarannya berbeda. Di situ contohnya kalau dimakan buruh sama juragan. Kalau buruh itu kan dia hopeless, nggak punya harapan. Satu-satunya harapan ya gimana caranya dia bisa survive. Yang penting radi pecat, yang penting bayaran yang mudah kan, cuma itu yang dipikir. Beda sama juragan, dia bisa lebih luas, gimana bisnisku lebih banyak, gimana alat produksinya lebih tambah, dan seterusnya. Mahasiswa sama dosen, karena tingkat ekonominya berbeda, maka kesadarannya juga berbeda. Cara mikirnya juga berbeda. Cara menanggapi realitas juga berbeda. Kalau kamu ada uang 10.000 tiba-tiba jatuh di jalan, reaksimu gimana? Lumayan uang 10.000, gak usah ngomong-ngomong, gak usah rame-rame, pokoknya hilang. Tapi yang uangnya banyak 10.000, capek-capek ngambil uang 10.000, ngapain? Sana biar diambil yang lain. Cara menanggapi realitas, ya kan? Kalau ada toko baju, jualan baju impor yang banyak itu, kira-kira cara membacamu gimana? Ayo, itu menentukan level kesadaranmu, ditentukan di situ. Kalau kamu, lumayan ini baju bagus-bagus, murah-murah, lumayan. Itu levelmu berarti di situ. Atau kalau levelmu,
baju kayak gitu, ngapain beli lagi? Nah, levelmu lumayan kalau sudah kayak gitu. Atau itu menanggapi realitas bisa dibaca dari situ. Kedewasaannya orang bisa juga dibaca dari situ. Jadi relasi ekonomi menentukan dunia sosial, dan dunia sosial pada gilirannya mendeterminasi kesadaran. Kesadaranmu hari ini sampai di level apa, itu pasti pengaruh dunia sosial. Dan dunia sosialmu bunyinya kayak gimana, itu sebenarnya pengaruh dari dunia ekonomi. Itu katanya Marx. Karena Marx fokusnya memang ke arah ini. Karena dia melihat yang dilihat oleh Marx itu negara Prusia, pecahannya Rusia. Ya, era ketika industri sedang booming, revolusi industri, dan pemilik modal sedang jaya karena sistem kapital baru booming juga, kapitalisme. Mungkin minggu hari kapan itu kamu kan ada kajian tentang kapital itu kan, sedang booming-boomingnya, dan itu yang digelisahkan oleh Marx. Maka dia hanya melihat wilayah itu. Filosof kan selalu begitu, ketika terobsesi dengan satu dimensi dia sibuk di situ. Kalau Marx mending ekonomi. Yang agak dahsyat itu Freud. Freud itu bukan ekonomi, tapi seks. Kalau Marx alah bulat ya ujung-ujungnya duit, itu Marx. Tapi kalau Freud enggak, alah bulat kakean gaya ya paling ujung-ujungnya seks. Ngomong lagi-lagi jelimet-jelimet ya akhirnya ya ke sana. Ya, kamu diceramain apa aja nggak kedengeran, nggak paham, tapi begitu nyinggung-nyinggung seks terus kamu langsung melek. Ya kan, insting itu sudah. Itu katanya Freud, seorang itu nggak usah gaya lah, paling ya ujungnya ke sana. Nah itu Freud. Nah kalau Marx ekonomi, kalau ada waktu nanti kita ngomong Freud. Ya, tapi teorinya bagus, lumayan. Kalau Freud kan dia yang nanti melahirkan psikoanalisis itu. Jadi gimana membaca ternyata bawah sadarmu itu sering nyetir kamu tanpa kamu sadari. Nah itu Freud. Oke, dilanjutkan. Nah, apa tadi? Dialektika sejarah yang itu dasarnya adalah ekonomi, berpengaruh ke dunia sosial, di tengah masyarakat dunia sosialnya, dan modusnya adalah modus produksi. Di tengah masyarakat yang namanya ekonomi itu adalah produksi barang, produksi kebutuhannya manusia. Dan asumsinya adalah cara produksi dalam masyarakat menentukan kondisi politik, ideologi, sosial, budaya yang dipakai, termasuk prasyarat moral. Mana benar, mana salah, mana pantas dan tidak pantas, itu banyak dideterminasi, banyak ditentukan oleh mode ekonomi, mode produksinya. Di situ tak kasih contoh, misalnya masyarakat lama, para petani itu biasanya anak perempuannya dijodohkan. Itu bukan berarti mereka cara berpikirnya kaku atau primitif, tapi seringkali pertimbangannya, aku harus dapat mantu yang layak mewarisi pertanianku. Atau kalau pas dia miskin, aku harus dapat mantu yang dia bisa membantu perekonomianku. Jadi modus sosial, benar salah, pantas tidak pantas, itu ditentukan oleh sistem produksi yang ada. Dan ya, kalau dalam masyarakat biasanya pemilik modal, penguasa itu menentukan benar salah. Orang kaya yang ngatur kode etik hidup bersama. Orang yang punya uang mengatur mana yang disebut layak, mana yang tidak layak. Pemilik modal, penguasa. Kalau hari ini pemilik modal itu menggumpal misalnya di dunia media, maka kiblat kita kan banyak ke media. Orang-orang kaya jadi panutan. Wah, Abu Rizal Bakri punya mobil baru. Nah, dan kamu pokoknya orang kaya mobilnya kayak gitu, begitu mobil itu berarti itu orang kaya. Dan itu yang terjadi. Dia menentukan mana pantas, tidak pantas, mana benar, mana salah. Masyarakat dan produksi.
Dan selalu ada dikotomi ini di tengah masyarakat. Kalau zaman kuno, dikotominya adalah antara warga bebas dan budak. Sementara abad tengah biasanya tuan tanah dan buruh, bangsawan dan rakyat biasa. Kalau borjuis kapitalis itu hari ini itu biasanya pemodal dan pekerja. Bangsawan rakyat biasa itu zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Kalau kamu baca buku-buku Jawa, etika Jawa, buku serat apa itu biasanya etika feodal, hanya untuk bangsawan. Orang biasa biasanya nggak pakai yang gitu-gitu. Coba dilihat buku-buku kejawen itu, isunya kan rumit itu. Etik, cara hidup, cara berperilaku, tapi sebenarnya itu untuk bangsawan. Orang biasa nggak terlalu care dengan itu. Dan itu kelas di masyarakat. Selalu ada dikotomi kelas. Kita terbiasa berpikir double. Double itu berpikir dua. Kalau bahasa filsafatnya binary opposition, selalu dua. Dan masyarakat juga sering kita lawankan dua kelas, pemerintah dan rakyat, bangsawan, rakyat biasa. Kalau mat yang dilihat adalah pemodal dan pekerja. Jadi antara orang yang kaya, yang punya modal dengan pekerja. Saya tidak tahu, ada asumsi bilang bahwa ketika sesuatu itu tidak ada lawan katanya, biasanya itu kebenarannya lebih tinggi levelnya dibandingkan yang ada lawannya. Allah itu tidak ada lawannya. Allah lawannya setan, enggak. Setan levelnya di bawah, dia enggak ada lawannya. Cinta itu enggak ada lawannya. Kamu bilang benci, enggak. Kalau benci itu lawannya suka, tapi kalau cinta enggak ada lawannya. Level kebenarannya lebih tinggi. Yo kowe percaya apa ora sak banget. Ya. Jadi, kan kalau kamu pacaran kan seneng ngono, aku cinta padamu. Terus ditolak ganti, aku benci padamu. Berarti tadi belum cinta sebenarnya. Kalau sudah cinta tidak bisa jadi benci. Tapi kalau suka bisa. Kelas dulu dirasakan dulu. Wes pokoknya kamu perhatikan aja. Cuma ya kayak pacarannya kan kelihatan. Kalau masih suka itu biasanya masih banyak gombalnya. Ya kan? Wah, kamu cantik sekali seperti bidadari semua. Maksudnya gombal itu. Dan perempuan jangan mau kalau kamu disamakan dengan bidadari. Kalau pacarmu bilang kamu kayak bidadari, itu alamat kamu tidak akan dinikahi oleh dia. Iya, karena bidadari itu dinikahinya besok di akhirat. Ya, jadi bidadari itu tidak untuk di dunia, untuk besok. Jadi kalau pacarmu gombal, kamu secantik bidadari, alamat itu, tidak usah diterusin. Karena kamu buat besok, nggak buat sekarang. Kalau sekarang dia nyari yang lain. Jangan mau ngomong apa, ngomong feodal Pak tekan sana. Oke, kembali lagi ke mat. Pokoknya ini saya ngomongnya agak panjang dan serius karena mat itu dikenal di mana-mana. Indonesia dulu stres gara-gara marxisme. Apa ya sih sebetulnya mat ini? Jangan salah, mat itu dia sendiri sering bilang, aku bukan marxis loh ya. Dia sendiri sering bilang. Yang kamu benci setengah mati oleh orang Indonesia namanya komunisme, itu yang merumuskan bukan mat. Istilahnya aja tidak dari mat. Meskipun mat nanti masuk salah organisasi partai-partai komunis, tapi tidak dari dia. Jadi mat menginspirasi banyak orang, meskipun dia sendiri bilang aku bukan mat loh. Nah itu. Kadang-kadang pertanyaan retoris kayak gini penting. Saya kapan itu ada pertanyaan di kelas, tapi menarik. Pertanyaannya, Yesus itu Kristen nggak Pak? Iya, Yesus itu Kristen nggak? Ya kira susah ya. Ternyata Tuhannya orang Kristen, ternyata nggak Kristen. Kristen itu kapan datangnya? Jauh setelah Yesus nggak ada. Berarti iya ya, Yesus ternyata ya nggak Kristen juga. Oke. Jadi diurut dari awal lagi ya, biar gampang.
biar karena ini penting sebelum saya masuk ke cerita yang disebut determinisme sejarah. Jadi diawali dari benda realitas yang objektif. Ternyata yang disebut materi itu tidak cuma benda yang bisa diakses oleh panca indera, tapi juga manusia, subjek yang mengobjektivasi objek. Karena tidak mungkin ada objek kalau tidak ada subjek. Jadi aktivitas laku praksisnya manusia, dialektikanya dengan realitas, itu juga itulah nanti yang disebut materialisme dialektis. Materialisme dialektis ini ketika dimasukkan dalam sejarah, lahirlah materialisme historis. Materialisme historis itu variabel-variabel sejarah, khususnya variabel ekonomi di tengah masyarakat. Inilah faktor yang jadi basis dinamika, basis kalau dalam dialektika berarti tesisnya itu ekonomi, antitesisnya bisa macam-macam. Dan ini semua mempengaruhi kesadarannya manusia. Jadi realitas, materi itu berpengaruh terhadap kesadaran. Jadi kesadaranmu itu tidak pasti. Apakah manusia pasti jelek, apakah manusia pasti jahat? Dia tergantung realitas. Dia cuma membalas dialektika kenyataan. Tak kasih contoh. Ya. Gini misalnya, saya kapan itu orang mahasiswa bimbingan. Aku semangat bimbing, tak kasih tahu, tak jelasin gini, tapi dia sambil dengerin, oh iya pak, terus SMS-an. Gitu toh pak. Gitu. Ya kan, loyo karena saya dosen yang baik ya paling tak batin astagfirullah. Jadi dan lama kayak gitu terus. Pokoknya habis astagfirullah subhanallah gitu. Terus lagi Allahu akbar. Suwe kalimat thayyibah pun tak. Suwe batinku asu. Si ini ngomong serius-serius deh. Oh gitu toh pak? Iya pak. Iya kan? Jadi awalnya apa-apa astagfirullah, subhanallah. Sesuai koleksi kalimat baiknya habis. Nah, itu kan dialektika namanya. Ini orang baik-baik dan berusaha gara-gara dia. Coba dia tidak gitu, aku masih dosen yang alim. Tapi gara-gara polahmu ya jadi. Iya, itu yang disebut dialektis. Kamu tanya, loh terus dasarnya bapak itu baik apa buruk? Nggak ngerti ya, dialektika dengan sejarah aja yang bikin aku kadang apik kadang elek. Dan itu yang disebut determinasi sejarah. Orang kadang kepepet jadi kayak gitu, maunya ndak meso jadi meso. Padahal tadi sudah kalimat thayyibah. Cuma ya kok suwi kalimat thayyibah sampai entek. Akhirnya berubah sudah kalimatnya. Itu namanya sejarah berpengaruh terhadap kesadaran. Nah, sekarang kita lihat dari materi itu tadi, ternyata ketemunya apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Berarti laku tadi, praksis tadi, praksis manusia yang dialektika dengan alam. Dan yang namanya praksis, yaitu kerja berarti. Aktivitasmu bekerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi kerja. Praksismu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi praksis. Cara berpikir mempengaruhi apa yang kita lakukan, yang kita lakukan berpengaruh pada pikiran kita. Dan nanti ketemunya di ternyata esensi manusia itu kerja. Manusia itu eksis, sadar bahwa aku manusia yang punya makna, manusia yang sejati kalau dia bisa kerja, bisa beraktivitas. Kalau tidak bisa apa-apa, dia ingin sesuatu tapi dia tidak bisa berjalan meraihnya, biasanya dia merasa aku kok gini ya. Tapi dia merasa fully jadi manusia kalau dia bisa melakukan sesuatu. Maka esensi manusia adalah kerja. Cuma nanti ada cumanya sekarang. Begitu nyampe sini, sebenarnya aman nyampe sini. Sistem yang kita pakai hari ini itu ternyata tidak bikin kerja kita mendukung eksistensi.
itu yang gawat.